Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua siswa-siswi SMA maupun MA, khususnya Manisha Cendekia kelas 12. Senang tentunya kesempatan kali ini di materi pertama di kelas 12 ya. Apa materi kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Pelajaran sosiologi. Oke ya. Sebelum itu kita lihat slide berikutnya samping saya. Ini adalah gambaran saat masyarakat dulu nonton film ya, yaitu dengan layar tancap ya, rame-rame kumpul di lapangan ya. Biasanya ketika ada acara hajatan, itu biasanya ada momen-momen seperti ini. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini adalah zaman dulu komunikasinya seperti ini ya. Tidak dengan sekarang ya, udah bisa video call segala macam ya. Ini kayak gini ya, dulu telepon umum antri gitu ya, pakai koin dan gitu juga mahal tarifnya, hanya ngomong beberapa menit saja. Oke, nah berikutnya kita lihat lagi. Ini adalah apa ini ya, salam-salam di radio. Jadi zaman dulu alat media komunikasi ya, itu salah satunya radio. Nah, itu biasanya kita senang sekali tuh kalau dapat kirim-kirim salam dari teman kita ya. Lewat mana? Lewat telepon yang tadi, yang telepon umum yang sebelumnya tadi. Nah, itu lewat situ. Nah, kemudian ini yang terakhir, nah ini suasana keluarga pada saat masa itu ya. Bapak asik baca koran ya, ibu sedang menjahit, kemudian kedua anak sedang bermain. Kalau sekarang, nah ya, gitu ya. Nah, apa yang membedakan foto-foto yang tadi saya tampilkan dengan kondisi saat ini? Apa kira-kira materi yang akan kita bahas? Iya, betul. Kita akan ngomongin tentang sebuah perubahan ya, sebuah perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan tatanan, perubahan kehidupan. Kita akan belajar tentang perubahan sosial. Ya. Apa itu perubahan sosial? Menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Nah, itu menurut Sela Sumarjan. Jadi perubahan sistem nilai, perilaku ya, tadi gaya hidup tadi yang kita lihat di slide sebelumnya ya. Ada perubahan nilai-nilai, sikap, komunikasi anak dengan orang tua, kemudian teman dengan teman ya, seperti itu. Ada perubahan sosial, ada perubahan kondisi ya, yang bisa ditandai dengan ada perubahan teknologi ya, kebudayaan, perilaku dan lain sebagainya. Mengapa terjadi perubahan sosial? Apa penyebabnya? Bagaimana faktor-faktornya? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perubahan sosial tersebut? Ya, paling tidak secara umum akan dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Intern itu berasal dalam diri masyarakat itu sendiri, kemudian yang ekstern adalah di luar masyarakat, artinya di luar kemampuan atau dari masyarakat, perilaku masyarakat itu sendiri. Ya, kita bahas yang intern dulu. Yang pertama yang intern. Apa itu faktor penyebab perubahan sosial di intern? Yang pertama adalah jumlah penduduk. Ya. Jumlah penduduk sedikit banyak itu juga mempengaruhi perubahan sosial. Dahulu ketika penduduk masih sedikit, mata pencaharian orang cukup berburu sudah cukup ya, meramu, menanam. Kalau sekarang sudah makin kompleks karena kenapa? Karena manusia makin banyak. Kalau semua orang berburu nggak cukup, ya maka harus ada produksi di situ, ada sistem pertanian. Sistem pertanian juga tidak bisa sesederhana dulu, harus ada ekstensifikasi, intensifikasi agar mencukupi kebutuhan hidup. Jadi yang faktor pertama adalah jumlah penduduk. Kemudian yang kedua ada penemuan baru. Ya, itu yang menyebabkan faktor perubahan sosial. Ada hal baru, ada teknologi baru, ada alat baru yang ditemukan. Seperti penemuan mesin uap gitu ya di Inggris ya, penemuan komputer ya, penemuan lampu dan seterusnya ya. Penemuan-penemuan itu
menjadi penyebab sebuah masyarakat berubah. Kemudian berikutnya apalagi konflik, ya. Yang ketiga konflik. Konflik juga itu juga menyebabkan masyarakat berubah, ya. Pertentangan di dalam masyarakat itu juga akan mempengaruhi perubahan sosial, ya. Konflik, ya, seperti itu. Tatanan berubah dan segala macam, ya. Kemudian berikutnya yang faktor perubahan sosial yaitu revolusi. Adanya revolusi, ada pemberontakan. Nah, itu juga mempengaruhi, ya, revolusi Inggris, ya. Kalau di Indonesia ya proklamasi kemerdekaan itu kan puncak sebagai titik tolak revolusi, ya. Kita lepas dari penjajah. Nah, itu menyebabkan perubahan tatanan, perubahan sistem tadi yang disampaikan oleh Sela Sumarjan dalam pengertiannya perubahan sosial. Kemudian berikutnya faktor ekstern, faktor yang di luar kemampuan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan fisik, alam, ya, bencana alam, ya, terjadi tsunami misalnya. Tahun 2004 terjadi tsunami itu terjadi perubahan sosial yang sangat dahsyat. Ya, dulu ada konflik GAM dengan pemerintah RI berkepanjangan, sulit sekali, sudah berunding dan segala macam, sudah segala cara dari persuasif sampai mengerahkan militer, ya. Kita kenal dulu ada istilah DOM, daerah operasi militer. Tidak juga selesai. Kemudian datanglah tsunami 2004 meluluh lantakan hampir semua wilayah Aceh, bahkan juga sampai Sumatera Utara, ya. Kemudian terjadi perubahan, ya. Masyarakat berubah karena begitu banyak mengalami penderitaan, ya. Berubah. Akhirnya apa? Terjadi perubahan sosial. GAM akhirnya bisa berdamai dengan pemerintah RI, menerima di bawah naungan NKRI, tidak memisahkan diri, dan sampai sekarang berdamai. Itu salah satunya adalah faktor lingkungan fisik, faktor alam, ya, faktor bencana alam. Kemudian yang kedua, faktor ekstern yaitu peperangan. Nah, ini peperangan juga menyebabkan sebuah perubahan, ya, konstelasi dunia, ya, PD1, PD2, ya, perang dunia 1, 2 itu kan merubah konstelasi masyarakat, konstelasi dunia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kebudayaan luar, interaksi masyarakat dengan kebudayaan luar. Nah, apalagi sekarang dengan media internet, ya, televisi, ya, kita mudah sekali menerima, menyerap budaya-budaya luar, ya. Sekarang yang lagi ngetren budaya Korea gitu, ya, drama-dramanya, nyanyiannya dan segala macam kita ikuti. Itu juga mempengaruhi sebuah tatanan masyarakat.